Di balik manisnya buah pisang yang kita nikmati, tersimpan sebuah perjuangan tanpa henti melawan musuh tak kasat mata yang mengancam eksistensinya. Penyakit layu fusarium, atau yang lebih dikenal sebagai penyakit Panama, adalah momok menakutkan bagi petani pisang di seluruh dunia. Namun, dari laboratorium dan perkebunan di Kolombia, secercah harapan muncul dari dunia mikroorganisme. Sebuah solusi biologis yang cerdas dan ramah lingkungan kini dikembangkan, memanfaatkan kekuatan jamur endofit sebagai pengawal pribadi bagi bibit pisang. Mari kita selami kisah inovatif ini, sebuah perpaduan antara alam dan sains yang berpotensi merevolusi cara kita melindungi salah satu buah paling populer di dunia. Layu fusarium adalah penyakit mematikan pada tanaman pisang yang disebabkan oleh jamur tular tanah bernama Fusarium oxysporum FSP. Chubens, Fock. Jamur ini menginfeksi tanaman melalui akar, kemudian menyumbat jaringan pembuluh silem yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi. Akibatnya, tanaman pisang perlahan-lahan akan layu, daunnya menguning dari tepi, dan akhirnya mati sebelum sempat berbuah. Ancaman ini menjadi semakin nyata karena patogen Fock dapat bertahan di dalam tanah selama puluhan tahun, membuat lahan yang terinfeksi menjadi tidak bisa digunakan lagi untuk menanam varietas pisang yang rentan. Ancaman ini menjadi krisis global dengan munculnya Fock Tropical Race 4, TR4, sebuah strain jamur yang sangat ganas. Jika strain sebelumnya hanya menyerang varietas pisang tertentu, TR4 mampu menginfeksi hampir semua jenis pisang yang ada, termasuk varietas Cavendish yang mendominasi lebih dari 95% perdagangan pisang internasional. Penyebaran TR4 yang cepat melintasi benua, dari Asia hingga Afrika dan akhirnya terdeteksi di Amerika Latin, termasuk Kolombia, telah membunyikan lonceng alarm bagi industri pisang global. Sifatnya yang tular tanah membuat pengendalian layu fusarium menjadi sangat sulit. Penggunaan fungisida kimia seringkali tidak efektif karena tidak mampu menjangkau patogen yang bersembunyi jauh di dalam tanah dan di dalam jaringan tanaman. Selain itu, ketergantungan pada bahan kimia juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan kesehatan. Kegagalan metode konvensional ini mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif yang lebih berkelanjutan, dan jawabannya ternyata tersembunyi di dalam tanaman sehat itu sendiri. Bagi negara-negara produsen pisang seperti Kolombia dan Indonesia, layu fusarium bukan sekadar penyakit tanaman, melainkan ancaman serius terhadap ekonomi dan mata pencaharian jutaan petani. Kehilangan lahan produktif dan penurunan hasil panen dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas. Oleh karena itu, menemukan cara yang efektif untuk melindungi bibit pisang sejak dini dari infeksi jamur mematikan ini telah menjadi prioritas utama dalam penelitian pertanian modern. Kolombia adalah salah satu pemain utama dalam panggung industri pisang dunia. Negara ini merupakan salah satu eksportir pisang terbesar di Amerika Latin, dengan perkebunan luas yang terhampar di wilayah-wilayah subur seperti Uraba di Departemen Antioquia. Bagi Kolombia, pisang bukan hanya komoditas ekspor yang menghasilkan devisa negara yang signifikan, tetapi juga merupakan sumber lapangan kerja dan penopang kehidupan bagi ribuan keluarga petani dan pekerja perkebunan. Kultur budidaya pisang telah mengakar kuat dalam masyarakat agraris Kolombia. Selain untuk ekspor, pisang dan kerabatnya, plantain, adalah bahan makanan pokok yang penting dalam diet harian masyarakat lokal. Stabilitas industri ini sangat vital bagi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi regional. Oleh karena itu, kedatangan Fock TR4 yang dikonfirmasi di Kolombia pada tahun 2019 menjadi sebuah pukulan telak yang mengancam seluruh rantai nilai industri ini. Pemerintah Kolombia dan lembaga penelitian pertaniannya, seperti Agrosafia, segera mengambil tindakan darurat. Mereka menyadari bahwa pertarungan melawan Fock TR4 tidak bisa dimenangkan hanya dengan karantina dan tindakan biosecurity. Diperlukan sebuah terobosan teknologi yang dapat memberikan perlindungan aktif pada tanaman di tingkat bibit. Fokus penelitian pun diarahkan pada solusi biologis yang inovatif, salah satunya adalah eksplorasi potensi mikroorganisme baik yang hidup bersimbiosis dengan tanaman. Kondisi inilah yang menjadikan Kolombia sebagai laboratorium hidup untuk pengembangan metode pengendalian hayati.
Para ilmuwan di sana berpacu dengan waktu untuk menemukan, mengisolasi, dan menguji agen-agen biologis yang dapat meningkatkan pertahanan alami tanaman pisang. Harapannya adalah untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang tidak hanya bebas penyakit tetapi juga memiliki sistem kekebalan yang diperkuat dari dalam, sebuah strategi proaktif untuk hidup berdampingan dengan ancaman yang sudah berada di depan mata. Di tengah fokus pada jamur patogen yang merusak, ada dunia jamur lain yang bermanfaat dan seringkali terlupakan, yaitu jamur endofit. Endofit adalah mikroorganisme, dalam hal ini jamur, yang hidup di dalam jaringan tanaman yang sehat, seperti akar, batang, dan daun, tanpa menyebabkan gejala penyakit apapun pada inangnya. Mereka menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Tanaman menyediakan tempat tinggal dan nutrisi bagi jamur, dan sebagai imbalannya, jamur memberikan berbagai manfaat luar biasa bagi tanaman. Bayangkan jamur endofit sebagai sistem kekebalan tambahan atau probiotik bagi tanaman. Kehadiran mereka di dalam jaringan tanaman membentuk sebuah perisai biologis yang hidup. Mereka menempati ruang-ruang ekologis di dalam tanaman, sehingga ketika patogen jahat seperti Fusarium oxysporum mencoba masuk dan menginfeksi, mereka akan menghadapi persaingan ketat dari para penghuni baik yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Para peneliti di Kolombia dan di seluruh dunia telah menemukan bahwa tanaman yang tumbuh sehat di area yang terkenal rawan penyakit seringkali memiliki populasi jamur endofit yang kaya dan beragam. Hal ini memunculkan hipotesis bahwa jamur-jamur inilah yang menjadi salah satu kunci ketahanan tanaman tersebut. Berdasarkan gagasan ini, para ilmuwan mulai melakukan perburuan untuk mengisolasi jamur-jamur endofit potensial dari tanaman pisang liar atau varietas lokal yang menunjukkan toleransi alami terhadap layu Fusarium. Jenis jamur endofit yang sering ditemukan memiliki potensi besar sebagai agen biokontrol antara lain berasal dari genus Trichoderma, Beauveria, dan bahkan beberapa strain non-patogenik dari genus Fusarium itu sendiri. Jamur-jamur ini, setelah diisolasi dan diidentifikasi, menjadi kandidat utama untuk dikembangkan sebagai inokulan biologis yang dapat diinfeksikan secara sengaja ke bibit pisang di pembibitan untuk memberikan perlindungan seumur hidup. Kemampuan jamur endofit dalam melindungi bibit pisang dari layu Fusarium bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari serangkaian mekanisme biologis yang kompleks dan efektif. Salah satu cara kerja utamanya adalah melalui kompetisi. Dengan mengkolonisasi jaringan akar bibit pisang terlebih dahulu, jamur endofit secara efektif merebut ruang dan sumber nutrisi. Hal ini membuat patogen Fusarium yang mencoba masuk menjadi kelaparan dan kesulitan menemukan tempat untuk tumbuh dan berkembang biak. Mekanisme kedua yang sangat kuat adalah antagonisme atau antibiosis. Banyak jamur endofit, seperti Trichoderma, mampu menghasilkan senyawa kimia atau enzim khusus. Senyawa ini dapat secara langsung menghambat pertumbuhan miselium, benang-benang jamur, Fusarium atau bahkan merusak dinding selnya, sehingga membunuh patogen tersebut. Ini adalah bentuk perang kimia di tingkat mikro, di mana jamur baik mengeluarkan senjata untuk melawan jamur jahat. Lebih dari itu, kehadiran jamur endofit dapat memicu apa yang disebut Induced Systemic Resistance, ISR, atau ketahanan sistemik terinduksi pada tanaman pisang. Kehadiran jamur baik ini berfungsi sebagai vaksin alami yang mengaktifkan sistem pertahanan internal tanaman. Tanaman menjadi lebih waspada dan siap siaga. Ketika patogen Fusarium datang, sistem pertahanan tanaman yang sudah terlatih, ini akan merespons lebih cepat dan lebih kuat, misalnya dengan mempertebal dinding sel atau menghasilkan senyawa anti jamur sendiri. Sebagai bonus tambahan, banyak jamur endofit juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan tanaman, plant growth promoter. Mereka dapat menghasilkan hormon tumbuh seperti auksin, membantu melarutkan fosfat dalam tanah sehingga lebih mudah diserap akar, atau meningkatkan penyerapan nutrisi penting lainnya. Hasilnya adalah bibit pisang yang tumbuh lebih cepat, memiliki sistem perakaran yang lebih kuat, dan lebih subur. Tanaman yang sehat dan kuat secara alami memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap berbagai jenis stres, termasuk serangan penyakit. Proses pemanfaatan jamur endofit di Kolombia dimulai dengan langkah eksplorasi dan isolasi.
Para peneliti menjelajahi berbagai perkebunan, mencari tanaman pisang yang tampak sehat meskipun tumbuh di tanah yang diketahui terinfeksi fok. Dari akar dan jaringan tanaman sehat inilah mereka mengisolasi berbagai jenis jamur endofit. Setiap isolat jamur kemudian dibiarkan secara murni di laboratorium untuk identifikasi dan pengujian lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah proses seleksi atau screening yang ketat. Ratusan isolat jamur endofit yang berhasil dikumpulkan kemudian diuji kemampuannya dalam melawan fok dalam cawan petri di laboratorium. Dalam uji in vitro ini, jamur endofit dan jamur patogen fok ditumbuhkan bersama untuk melihat jamur endofit mana yang paling efektif dalam menghambat atau menghentikan pertumbuhan fok. Kandidat terbaik dari pengujian inilah yang akan melaju ke tahap selanjutnya. Setelah kandidat terkuat terpilih, mereka diperbanyak untuk dijadikan inokulan. Proses aplikasi pada bibit pisang dilakukan pada tahap pembibitan, biasanya pada bibit hasil kultur jaringan yang steril. Inokulasi dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti merendam akar bibit pisang muda dalam larutan yang mengandung spora jamur endofit. Jamur endofit kemudian akan masuk dan mulai mengkolonisasi jaringan akar bibit, membentuk hubungan simbiosis sejak dini. Tahap terakhir dan terpenting adalah pengujian di rumah kaca dan lapangan. Bibit pisang yang telah diinokulasi bersama dengan bibit kontrol, tanpa inokulasi, kemudian ditanam di tanah yang sengaja diinfeksi dengan fok. Para peneliti akan mengamati dan mengukur tingkat keberhasilan endofit dalam melindungi tanaman dari penyakit. Hasil penelitian di Kolombia menunjukkan bahwa bibit yang diberi perlakuan endofit menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi dan gejala penyakit yang jauh lebih rendah dibandingkan bibit kontrol, membuktikan efektivitas metode ini. Keberhasilan penelitian di Kolombia dalam memanfaatkan jamur endofit membuka pintu harapan yang lebar bagi industri pisang global. Ini membuktikan bahwa solusi untuk masalah pertanian yang kompleks seringkali sudah disediakan oleh alam itu sendiri. Metode ini menawarkan strategi pengelolaan penyakit yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan dunia pada fungisida kimia yang mahal, seringkali tidak efektif untuk penyakit tular tanah, dan berpotensi merusak lingkungan. Langkah selanjutnya adalah mentransformasi penemuan laboratorium ini menjadi produk yang dapat diakses oleh petani secara luas. Ini melibatkan pengembangan metode produksi massal untuk inokulan jamur endofit yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Pemerintah dan perusahaan agroteknologi dapat bekerja sama untuk membangun fasilitas produksi dan sistem distribusi sehingga setiap petani pisang, baik skala besar maupun kecil, dapat dengan mudah mendapatkan vaksin biologis ini untuk melindungi bibit mereka. Kisah dari Kolombia ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia, yang juga merupakan produsen pisang utama dan menghadapi ancaman serupa dari layu fusarium. Peneliti di Indonesia dapat mengadaptasi metodologi ini untuk mencari dan mengembangkan jamur endofit unggul dari plasma nutfah lokal. Pemanfaatan mikroorganisme asli dari ekosistem Indonesia tidak hanya lebih efektif karena sudah beradaptasi dengan kondisi setempat, tetapi juga mendukung konservasi keanekaragaman hayati mikroba. Pada akhirnya, pertarungan melawan layu fusarium adalah maraton, bukan sprint. Pemanfaatan jamur endofit bukanlah peluru perak, melainkan komponen kunci dalam pendekatan pengendalian hama terpadu, PHT, yang holistik. Dengan mengintegrasikan bibit yang diperkuat secara biologis, praktik sanitasi kebun yang baik, dan pemantauan penyakit yang cermat, masa depan industri pisang dapat menjadi lebih cerah, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.